Sahabat channel Ruang Berpikir, kali ini kita akan mengenal sosok Bung Karno dan pengalaman spiritual yang pernah beliau alami. Katakan saja ini merupakan kisah sang proklamator dalam menemukan dan meyakini Tuhannya. Soekarno dilahirkan dari pasangan yang bernama Raden Sukmi Sosrodihardjo yang menjadi ayahnya, dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Bung Karno sejak kecil beragama Islam, walaupun sesungguhnya leluhur beliau dari jalur ibu berasal dari agama Hindu. Hal ini pernah beliau sampaikan ketika berpidato di hadapan Muktamar ke-32 Muhammadiyah di Gelora Soekarno, Jakarta 25 November 1962. Beliau mengatakan, "Ibu adalah meskipun beragama Islam asal daripada agama lain. Orang Bali. Bapak meskipun beragama Islam, beliau adalah beragama. Jikalau boleh dinamakan agama, teosofi. Jadi kedua orang tua saya ini yang saya cintai dengan segenap jiwa saya, sebenarnya tidak dapat memberikan pengajaran kepada saya tentang agama Islam." Ada kata yang menarik yang beliau ucapkan dalam pidato tersebut, yaitu sebenarnya orang tua tidak memberikan pengajaran kepada saya tentang agama Islam. Dari ucapan beliau tersebut, tentu menjadi pertanyaan besar bagi sang proklamator. Bagaimana cara beliau memahami agama? Siapa yang mengajari beliau agama? Mengingat bahwa rumusan yang tertera dalam Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan salah satu gagasan dari Bung Karno. Beliau mengemukakan bahwa dirinya mencari dan menemukan sendiri agama Islam. Ujar beliau, "Aku tak pernah mendapatkan didikan agama yang teratur karena Bapak tidak mendalaminya. Aku menemukan sendiri Islam pada usia 15 tahun ketika aku mengikuti keluarga Pak Cokro masuk satu organisasi agama dan sosial yang bernama Muhammadiyah. Gedung pertemuannya terletak di seberang rumah kami di Gang Paneleh. Sekali sebulan dari pukul 8 sampai tengah malam, 100 orang berdesak-desakan mendengarkan pelajaran agama dan disusul dengan tanya jawab. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian." Sambungnya lagi, tahun 1926 adalah tahun di mana aku memperoleh kematangan dalam kepercayaan. Aku beranjak berpikir dan berbicara tentang Tuhan. Sekalipun di negeri kami sebagian terbesar rakyatnya beragama Islam, namun konsepku tidak disandarkan semata-mata kepada Tuhannya orang Islam. Pada waktu aku melangkah ragu, memulai permulaan jalan yang menuju kepada kepercayaan, aku tidak melihat Yang Maha Kuasa sebagai Tuhan kepunyaan perseorangan. Menurut jalan pikiranku, maka kemerdekaan seseorang meliputi juga kemerdekaan beragama. Bung Karno dalam Penyambung Lidah Rakyat tahun 1966. Perjalanan spiritual Bung Karno yang penuh dengan lika-liku membuahkan keyakinan yang kokoh tentang Tuhan dan Islam sebagai agama yang dipilihnya. Sampai-sampai ada yang pernah bertanya pada Bung Karno yang intelek, yang profesor dan menyandang 16 gelar doktor, mengapa percaya adanya Tuhan? Apa bukti adanya Tuhan? Dengan lantang dan penuh keyakinan, Soekarno memberi jawaban, "Ya, jikalau saya harus membuktikan kepada saudara bahwa Tuhan itu ada, saya tidak bisa, tetapi bisa membuktikan kepada diriku sendiri, kepadaku sendiri bahwa Tuhan ada. Bahkan saya sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya sering meminta kepada zat itu pun belum merupakan bukti Tuhan itu ada. Bahwa saya sering meminta kepada zat itu dan zat itu memberikan kepadaku apa yang kuminta. Nah,
Itulah bagiku satu bukti yang nyata bahwa Tuhan itu ada. Sekarang aku memahami Tuhan bukanlah suatu pribadi. Aku menyadari Tuhan tiada terhingga, meliputi seluruh alam. Maha kuasa, maha ada. Tidak hanya di sini dan di sana, tetapi di mana-mana. Dia hanya satu. Tuhan ada di atas puncak gunung, di angkasa, di balik awan, di atas bintang-bintang yang kulihat setiap malam. Dia tidak bisa dibagi. Ketika kenyataan ini muncul dalam diriku, aku sadar bahwa aku tidak perlu takut lagi, karena Tuhan tidak lebih jauh dari kesadaranku. Aku hanya perlu masuk ke relung hatiku untuk menemuinya. Aku sadar aku selalu dilindunginya untuk mengerjakan sesuatu yang baik, dan dialah yang memimpin setiap langkahku menuju kemerdekaan. Dari perjalanan pencarian dan menempuh laku spiritualitas tersebut, hingga pada akhirnya Bung Karno memiliki konsep ketuhanan yang berkebudayaan, yang sampai saat ini menjadi metodologi kebudayaan bangsa Indonesia di dalam bertuhan. Hal ini beliau sampaikan dalam pidato sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Beliau mengatakan, bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih. Yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan. Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan jalannya agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Itulah kiranya sepintas perjalanan spiritualitas dan pemikiran Bung Karno dalam memahami Tuhan dan agama. Tentu hal itu dihasilkan dari galian keilmuan dan dengan perjalanan laku spiritualitas yang panjang. Semoga bangsa ini tetap menjadi bangsa bertuhan yang berkebudayaan, dan siapapun orang yang beragama ataupun apapun agama orang tersebut, marilah kita satu sama lain saling memahami bahwa perbedaan itu ada, dan hendaknya sebagai satu bangsa kita memiliki sikap saling menghargai, saling tolong-menolong, dan saling mengasihi kepada siapapun dan orang yang beragama apapun. Salam berpikir.